Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi Dayono dari Universitas Sarjana Biata Taman Siswa. Ya, sekarang saya ingin membahas tentang tanaman yang cocok dibudidaya di masa pandemi. Nah, karena di masa pandemi sekarang kita terlalu banyak berkegiatan di rumah sendiri, ya kan, untuk menjaga kesehatan, kebugaran diri kita sendiri juga, ya kan. Nah, karena kita banyak berkegiatan di rumah, ada salah satu solusi, yaitu bercocok tanam. Nah, bercocok tanam apa, Mas? Ya, dalam artian tuh bercocok tanam tentang sayur-sayuran yang sering kita gunakan untuk memasak gitu. Nah, contohnya ya ada bayam, terus terong, sawi, cabai, dan lain-lain. Nah, di lingkungan rumah, karena kita ya terkadang kan yang tidak mempunyai ladang, bisa menggunakan lingkungan rumah sekitar kita itu dengan beberapa teknik. Itu ada yang terkenal, itu adalah hidroponik. Nah, yang kedua itu hanya menggunakan polybag. Nah, yang terkenal sekarang ini yaitu hidroponik. Hidroponik itu bisa menggunakan peralon, bisa juga menggunakan seperti barang-barang bekas, yaitu botol atau jerigen, itu bisa juga digunakan. Nah, lebih minimnya kalau kita mempunyai minim modal, nah itu bisa kita menggunakan botol-botol bekas yang biasa kita beli air minum, itu bisa kita gunakan untuk membuatkan hidroponik ini. Nah, hidroponik ini keuntungannya banyak, yaitu tadi pertama menghemat lokasi. Nah, yang kedua mendapatkan hasil yang bagus, dalam artian tidak beda jauh dengan kita menanam langsung di tanah. Nah, terus kemudian ya lebih rapih gitu, kita bisa menata dengan sesuka kita. Dan terakhir, kita tidak membuang waktu banyak juga. Maksudnya dalam artian tidak membuang waktu banyak, kita menyiramnya sudah dalam aliran, karena tadi kita menggunakan peralon-peralon tersebut gitu. Nah, sekarang ini bisa dalam artian udah banyak yang menggunakan hidroponik. Nah, yang paling terkenal yaitu di sayuran selada. Nah, setelah itu udah tidak heran lagi, karena hidroponik tersebut memang bertujuan nomor satu itu di selada, karena selada seperti kangkung, dia 80% hidup di air. Nah, jadi di dalam peralon tersebut memang direndamkan air agar selada atau kangkung tersebut lebih subur gitu. Nah, tanaman yang lainnya apa? Ya, yang tanaman lainnya kita memanfaatkan sisa-sisa masakan kita. Maksudnya dalam artian seperti cabai yang udah busuk, ya udah kering, itu kita jemur, lalu bijinya kita kita semai. Nah, lalu seperti daun bawang, nah itu juga sisa-sisanya bisa kita tanam lagi, atau jahe atau kunyit. Nah, itu bisa kita lokasikan ke tanaman hidroponik kita itu. Nah, setelah itu pupuknya apa, Mas? Nah, kalau pupuk kimia itu yang mayoritas masyarakat pakai, yang standarnya itu ada urea dan ponska. Itu semua petani pasti tahu. Nah, dan itu juga
harganya lumayan minim, standar lah. Nah, ada lagi ZA, Zoavelzur ammonium. Nah, dan 3 SP 36 itu untuk buah-buahan, maksudnya buah-buahan seperti cabai, terong, tomat. Nah, itu fungsinya untuk membanyakkan buah, itu membuat lebat. Nah, dan pasti semuanya tahu juga kan organik, pupuk organik. Nah, memanfaatkan dari kotoran kambing atau sapi. Nah, jadi untuk meminimalisir modal kita bisa menggunakan pupuk organik. Terus tanamannya kita bisa menggunakan sisa-sisa bahan di dapur. Dan hidroponiknya kita bisa menggunakan barang-barang bekas seperti ya tadi ada botol, terus jerigen. Nah, itu bisa kita gunakan daripada kita berdiam di rumah, tidak ada kerjaan, dan kurang menguntungkan kalau kita tidak ngapa-ngapain, ya kan. Nah, dalam artian saya hanya mengingatkan aja gitu, tentang ya apa sih kegiatan yang bisa menguntungkan di rumah selain hal-hal berat, maksudnya seperti ya kerja di internet atau yang lain. Nah, salah satunya ini tuh, selain kita tidak tidak menyenangi tentang tanaman-tanaman hias kan, kita bisa ke budidaya sayur-sayuran, tanam-tanaman. Jadi walaupun kita tidak membeli, kita sudah nyetok gitu. Ada yang ingin membeli, silahkan, nggak apa-apa. Tapi dalam artian kita bertujuan untuk diri kita sendiri kan, tidak karena di pandemi ini pendapatan berkurang, ya semuanya udah lumayan berkurang, jadi sedikit-sedikit untuk menambahkan pengeluaran gitu. Ya, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salahnya, itu kata ataupun